Selamat sore, suster, para ibu guru yang terkasih, para orang tua murid yang terhormat, serta anak-anakku yang tercinta. Pada kesempatan sore hari ini, kami KPTK Marsudini Kanak-Kanak Yesus akan menyampaikan beberapa hal mengenai kurikulum dan program sekolah tahun ajaran 2020-2021. Untuk itu, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, doa pembukaan, menyanyi lagu Indonesia Raya, visi Yayasan Mars Marsudini. Sambutan Koordinator KPTK Marsudini Kanak-Kanak Yesus. Sosialisasi visi misi, sosialisasi kurikulum, sosialisasi program sekolah, penyampaian kegiatan intra dan tata tertib sekolah dalam masa pandemi. Doa penutup. Sebagai tanda kehadiran atau presensi, mohon anak beserta orang tua dapat mendokumentasikan saat menyaksikan sosialisasi. Marilah kita siapkan hati untuk mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Suster Maria Pia OSM. Kepada Suster Pia kami persilakan. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersama dengan semua ciptaan-Mu, kami menghaturkan syukur atas kemurahan dan kasih setia-Mu yang masih Kau tunjukkan dan Kau limpahkan dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Tuhan yang penuh kasih, kami mohon berkat dan lindungan-Mu, serta mohon pencurahan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, menyatukannya dalam kasih-Mu, sehingga kami dapat mengikuti sosialisasi program KPTK Marsudini Kanak-Kanak Yesus ini dengan baik dan dapat bersatu hati untuk selalu memikirkan perkembangan anak didik kami di masa mendatang meskipun dalam pandemi corona ini. Kami juga mohon lindungan serta rahmat-Mu bagi anak-anak kami dimanapun mereka berada, bagi orang tua, sanak keluarga, para guru dan karyawan-karyawati, serta keluarga mereka semua. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik dan lindungan dari segala macam pencobaan dan segala macam malapetaka di dunia ini. Semuanya ini kami mohon kepada-Mu, Bapa yang penuh kasih. Semoga segala acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Suster Pia. Marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, visi Yayasan dan Mars Marsudini yang akan dipandu oleh Ibu Dewi. Kami persilakan. Indonesia tanah airku.
Terima kasih kepada Ibu Dewi. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Suster Maria Rahel OSF sebagai Koordinator KBTK Marsudini Kanak-Kanak Yesus. Kepada Suster Rahel kami persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu serta anak-anak dari Playgroup, TKA dan TKB yang Suster sayangi. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini TK Kanak-Kanak Yesus akan mensosialisasikan program sekolah selama tahun ajaran 2020-2021. Semoga para Bapak Ibu menyimak, melihat, mendengarkan dengan baik dan mencermati sehingga program yang akan dilaksanakan di TK Kanak-Kanak Yesus dapat berjalan dengan baik dan lancar dan dibutuhkan kerjasama yang baik. Kami selalu berusaha mendoakan, berharap agar Bapak Ibu dan anak-anak senantiasa dilindungi oleh Tuhan, diberi kesehatan yang baik, semangat dalam melaksanakan tugas, dan juga rezeki yang berlimpah. Sesuai dengan visi TK Kanak-Kanak Yesus, kita berharap agar masa depan anak-anak dapat tercapai dengan visi TK Kanak-Kanak Yesus menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan, cerdas, terampil, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Dan Bapak Ibu pasti berharap agar anak-anak selama melaksanakan pembelajaran, mengikuti pelajaran, mengikuti pembiasaan yang diberikan oleh TK Kanak Yesus oleh para ibu guru dan semua yang terlibat di dalamnya, agar anak-anak memperoleh masa depan yang baik, maka dimulai dari sekarang. Dan TK Kanak Yesus sudah memberikan banyak hal sebagai bekal di masa yang akan datang. Untuk itu, selamat melaksanakan pembelajaran program di TK Kanak-Kanak Yesus dari mulai Juli yang sudah dimulai ya, sudah terlaksana dan yang akan dilaksanakan. Semoga dapat diikuti dengan baik. Tuhan senantiasa melindungi, menyertai, memberkati Bapak Ibu serta anak dan keluarga semua, sehingga semuanya diberikan kelancaran meski dalam pandemi COVID-19 ini. Semoga Anda semua terhindar dari wabah ini, dan kami mengajak mari kita terus berdoa agar wabah ini segera berakhir sehingga pelaksanaan tatap muka anak-anak dengan para guru segera dapat dilaksanakan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore Ibu, Bapak, orang tua murid yang terkasih. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Suster Rahel OSF, yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua murid, Pra-KB, KB, dan TK Marsudini Kanak-Kanak Yesus, para ibu guru dan karyawan, serta anak-anak yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada sore hari ini kita bisa melaksanakan program sosialisasi kegiatan sekolah meski dalam situasi pandemi COVID-19
maka kami mohon maaf untuk acara sosialisasi program kegiatan sekolah harus kami laksanakan secara virtual. Seperti yang telah disampaikan suster tadi, maka kami sebagai lembaga pendidikan Prakapi, KB, dan TK Marsudirini Kanak-Kanak Yesus ingin mewujudkan suatu tujuan agar anak-anak TK Yesus bisa bertumbuh dan berkembang sesuai harapan orang tua sehingga menjadi anak-anak generasi yang cerdas, yang tangguh. Maka kami memiliki visi, yang mana visi itu sudah kami tuangkan. KB dan TK Marsudirini Kanak-Kanak Yesus menjadi pribadi yang beriman pada Tuhan, cerdas, terampil, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Dengan harapan karya pendidikan KB dan TK Marsudirini Kanak-Kanak Yesus Semarang bertujuan menghasilkan pribadi-pribadi beriman pada Tuhan, berlandaskan nilai-nilai Kristiani, memiliki kecerdasan, baik kecerdasan sosial, intelektual, emosional, serta terampil dan bijaksana, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Pribadi-pribadi tersebut harus mampu berkembang menjadi pribadi yang utuh, memiliki semangat persaudaraan serta iman yang teguh akan penyelenggaraan Tuhan. Dalam mewujudkan visi ini, KB dan TK Marsudirini Kanak-Kanak Yesus memiliki motto Your Future Begins Today. Kami mempersiapkan generasi yang beriman, cerdas, terampil, dan siap menghadapi tantangan zaman. Maka dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan bertujuan memberikan dasar bagi anak dalam mempertimbangkan setiap tindakan yang akan diambilnya. Sebab apa yang dilakukan saat ini akan mewarnai hidup anak di masa mendatang. Maka untuk meraih visi tersebut kami berproses lewat misi sekolah. Yang pertama, menumbuhkan nilai-nilai iman Kristiani dan semangat persaudaraan pada sesama serta alam ciptaan. Misi kedua, memberikan keteladanan spiritual Santo Fransiskus Assisi dan Ibu Magdalena Dami. Ketiga, melatih sikap dan perilaku jujur, mandiri, disiplin, terampil, adil, dan bijaksana. Misi yang keempat, mengembangkan semangat kerjasama, memperbaiki diri, bertanggung jawab, dan tekun untuk meraih prestasi. Misi yang kelima, kepedulian kepada kaum lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Misi yang keenam, mewujudkan KB TK yang unggul dalam prestasi, karakter, seni budaya, dan berwawasan adiwiyata atau lingkungan hidup. Mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, kreatif, inovatif, dan visioner. Meningkatkan pelayanan yang ramah, terbuka, efektif, efisien, dan penuh kasih.
Itulah visi dan misi Pra-KB, KB, dan TK Marsudi Kanak-kanak Yesus. Kita bisa karena bersama. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, wali murid TK Kanak-kanak Yesus, saya akan menyampaikan kurikulum yang dipakai di TK Kanak-kanak Yesus saat ini. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan bidang pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini. Karena saat ini adalah masa pandemi corona, maka pembelajaran akan kami sampaikan lewat daring atau luring. Struktur kurikulum di TK Marsudi Kanak-kanak Yesus berdasarkan standar tingkat pencapaian pengembangan anak sesuai usia. Sedangkan prinsipnya belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada perkembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada perkembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratif, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Sedangkan lingkup perkembangan antara lain nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, dan sosial emosional. Sedangkan pengelolaan pengembangan, perencanaan pengelolaan kelas, pelaksanaan pembelajaran kegiatan terdiri dari pembukaan, inti, istirahat, dan penutup. Kemudian metode pembelajaran adalah cara yang digunakan pendidik dalam kegiatan pembelajaran pada anak untuk mencapai kompetensi tertentu. Metode pembelajaran dirancang dalam kegiatan bermain dan bermakna serta menyenangkan bagi anak. Beberapa metode pembelajaran yang dianggap sesuai dengan anak-anak usia PAUD adalah sebagai berikut: bercerita, demonstrasi, bercakap-cakap, pemberian tugas, bermain peran, karya wisata, proyek, dan eksperimen. Sedangkan untuk penilaiannya, untuk bintang 1 itu dasarnya D. Untuk penilaiannya 0 sampai 64. Nah, untuk bintang 1 ini termasuk atau tergolong belum berkembang atau disingkat dengan BB. Sedangkan bintang 2 itu C. Kemudian rentang nilainya dari 65 sampai 74. Di bintang 2 ini anak-anak sudah dianggap mulai berkembang dengan singkatan MB. Untuk bintang 3 nilainya B, rentang nilainya 75 sampai 84. Di sini anak-anak sudah dianggap berkembang sesuai dengan harapan atau BSH. Sedangkan untuk bintang 4 nilainya A, rentang nilainya 85 sampai dengan 100.
Di sini anak-anak sudah dianggap berkembang sangat baik atau BSB. Sistem penilaian kami dari penilaian harian, kemudian masuk ke dalam penilaian mingguan, bulanan, tengah semester, dan semester. Semua hasil penilaian ini akan dirangkum dan dituangkan di dalam rapot dalam bentuk narasi. Bapak Ibu, demikian tadi sekilas info tentang kurikulum yang ada di TK Kanak-Kanak Yesus. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Setelah dibahas mengenai kurikulum, sekarang saya akan menyampaikan program kegiatan TK Marsudini Kanak-Kanak Yesus dalam 1 tahun. Akan saya bacakan dulu program dalam 1 semester. Di bulan Juli, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 11, libur akhir tahun pelajaran 2020-2021. 13 Juli adalah hari pertama anak-anak masuk sekolah. Waktu itu kita laksanakan secara online. Kemudian tanggal 13 sampai tanggal 17 sebetulnya adalah masa orientasi sekolah. Lanjut, tanggal 23 adalah Hari Anak Nasional. Kita melaksanakannya secara langsung ya. Para ibu guru mendatangi anak-anak satu persatu datang ke rumah dan mengucapkan selamat hari anak. Tanggal 25 adalah sosialisasi program sekolah yang kita rencanakan. Kemudian tanggal 31 adalah libur Idul Adha. Lanjut ke bulan Agustus, yaitu ada ibadat Hati Kudus Yesus. Jadi setiap Jumat pertama kita melaksanakan ibadah. Seandainya anak-anak di sekolah, setiap Jumat pertama mengadakan ibadah Hati Kudus Yesus. Sedangkan di tanggal 8, 15, 29, 22, dan 29 adalah novena Kanak-Kanak Yesus pelindung sekolah TK Kanak-Kanak Yesus. Di tanggal 13 sebetulnya kita merencanakan lomba menyambut HUT RI yang ke-75. Yang ke-17 dan ke-17 sebetulnya program kita adalah melatih anak-anak untuk mengikuti dan menjadi petugas upacara menyambut upacara peringati hari ulang tahun RI yang ke-75. Di tanggal 20 ada Tahun Baru Islam. Anak-anak kita istirahat di rumah bersama ya. Lanjut di bulan September adalah ibadat Hati Kudus Yesus. Tanggal 8, 12, 19, dan 20 adalah novena Kanak-Kanak Yesus. Tanggal 24 ada lomba bulan kitab suci. Jadi di gereja itu ada kegiatan merayakan bulan kitab suci. Di sekolah juga kita mengadakan lomba bulan kitab suci. Tanggal 30 adalah pengumuman lomba bulan kitab suci. Kita akan melanjutkan di bulan Oktober adalah pembukaan bulan Rosario. Ya, seharusnya semoga saja anak sudah bisa sekolah. Kita akan melaksanakan pembukaan bulan Rosario. Tanggal 2 ibadat Hati Kudus Yesus, yaitu di Jumat yang pertama. Tanggal 3 adalah novena Anak-Anak Yesus yang ke-9. Adapun tanggal 16 kita merayakan Hari Pangan Sedunia. Kita merencanakan seandainya anak-anak sudah sekolah, kita ikut aktif ya. Biasanya kita akan memperkenalkan kepada anak-anak makanan-makanan selain nasi, atau kita akan mendonasikan, memberikan contoh kepada anak-anak. Kita
semester pertama. Ya, jadi penilaian kita kan ada penerimaan rapor di tengah semester pertama. Di tanggal 28, 29 dan 30 kita libur merayakan Maulud Nabi Muhammad SAW. Beranjak ke bulan November adalah tanggal 2 November gereja memperingati misa arwah. Kita juga akan mengadakan misa arwah untuk mendoakan para leluhur. Anak-anak kita ajari ya untuk mendoakan para leluhur yang telah berpulang kepada Tuhan. Di tanggal 6 ibadah hati kudus Yesus Jumat pertama seperti biasa. Selain kita mengajari kepada anak untuk menghormati para leluhur, kita juga mengajak anak untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, yaitu dengan mengumpulkan aksi Natal di tanggal 23 dan 27. Anak-anak kita ajari untuk mengumpulkan aksi Natal. Berikutnya di bulan Desember kita belajar mengadakan evaluasi kegiatan semester pertama, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Anak-anak akan belajar seperti anak SD ya, tes, tapi sifatnya kita hanya mengulang saja, hanya mengenalkan kepada anak. Tanggal 4 Jumat pertama ada ibadah hati kudus Yesus. Kemudian di tanggal 5 sampai tanggal 12 adalah ibadat Advent menjelang hari Natal. Tanggal 19 adalah penerimaan Lapri semester pertama. Tanggal 21 sebelum libur besar, libur Natal, aksi Natal yang sudah kita kumpulkan tadi akan kita sumbangkan ke masyarakat sekitar. Biasanya anak-anak akan membagikan bingkisan kepada penyapu jalan, bapak beca, pengumpul sampah, ya. Kita mengajari kepada anak untuk peduli. Kemudian di tanggal 21 sampai dengan 31 libur Natal dan Tahun Baru. Berikutnya di bulan Januari tanggal 1 adalah memperingati Tahun Baru Nasional ya. Kemudian tanggal 2 libur Natal semester 1. Libur Natal dan semester 1. Di tanggal 4 anak-anak sudah masuk sekolah kegiatan biasa. Tanggal 14 ada perayaan kelindung sekolah, yaitu kanak-kanak Yesus ya, kita merayakan di sekolah. Biasanya kita ada misa. Di bulan Februari tanggal 1 kita sudah berkegiatan biasa tanggal 1 sampai tanggal 4. Kemudian tanggal 5 Jumat pertama kita merayakan Hati Kudus Yesus. Tanggal 12 ada Hari Raya Imlek. Kita juga mengenalkan kepada anak-anak. Biasanya kita mengadakan event ya, mengundang barongsai, membagi angpau, atau ada lomba-lomba yang sehubungan dengan perayaan Imlek. Jadi karena kita kaya sekali dengan kebudayaan, beraneka ragam latar belakang anak-anak, kita juga mengenalkan kepada anak-anak. Tanggal 15 kita merayakan Hari Raya Imlek ya, anak-anak melihat barongsai, dibagi angpau dan bingkisan. Di tanggal 17 sudah ada Rabu Abu. Kita mengenalkan lagi liturgi gereja, ada Rabu Abu. Sehingga sebagai sekolah Katolik ya, kita juga ikut andil. Kita ada misa dan biasanya anak-anak mendapatkan abu lidahi dan para orang Taurat biasanya ikut misa. Tanggal 26 kita mengadakan ibadat Prapaskah yang pertama ya, penyalaan
ibadat prapaskah yang pertama bersama anak. Di bulan Maret kita merayakan hari Hati Kudus Yesus Misa, ya. Kemudian tanggal 11 ada libur memperingati Isra Mi'raj bagi teman-teman beragama Islam. Di tanggal 13 penerimaan lapri tengah semester 2. Tanggal 14 kita merayakan lagi Hari Raya Nyepi. Kita libur di rumah, tapi besok paginya anak-anak mengucapkan selamat kepada teman-teman yang beragama Hindu. Tanggal 12, 19 dan 26 adalah ibadat prapaskah yang ketiga, 4 dan 5. Sedangkan di tanggal 29, nah ini ya, kita merayakan kepada anak-anak sukacita Paskah. Sebelum Paskah, ciri khas TK Yesus adalah mengadakan lomba mencari telur, ya. Anak-anak paling senang ini lomba mencari telur. Di bulan April, tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 adalah libur Trihari Suci. Kita memberi kesempatan kepada anak-anak, para ibu guru dan para orang tua murid untuk beribadah, mengikuti kegiatan di gereja, ya. Kemudian tanggal 5 April adalah libur Paskah. Tanggal 6 anak-anak sudah sekolah seperti biasa. Dan tanggal 9 di sekolah akan diadakan perayaan Paskah. Kita mengadakan misa dan biasanya di sekolah membagi bingkisan Paskah supaya anak-anak ada kesan merayakan Paskah. Tanggal 13 kita merayakan libur amal puasa. Setelah libur tanggal 13, 14, kemudian tanggal 23, 21 kan kita merayakan Hari Raya Ibu Kartini. Nah, tanggal 23-nya kita merayakan memperingati Hari Raya Ibu Kartini. Kegiatannya bisa berupa fashion show, lomba kelosan, pakai baju tradisional. Bisa juga kegiatannya adalah upacara, tetapi petugasnya menggunakan baju tradisional. Petugasnya tetap anak-anak, ya. Kita melatih anak-anak untuk berdisiplin mengikuti upacara. Sedangkan di bulan Mei tanggal 1 itu libur Hari Buruh Nasional. Tanggal 9 Jumat pertama seperti biasa kita mengajak anak untuk mengikuti ibadat Hari Kudus Yesus. Tanggal 13 kita merayakan Hari Kenaikan Yesus dan libur Idul Fitri. Jadi tanggal 13, 14 itu adalah libur merayakan kenaikan Yesus dan Idul Fitri. Tanggal 26 kita merayakan Hari Raya Waisak. Tanggal 24, 25, 27 dan 28 adalah evaluasi kegiatan tengah semester. Jadi evaluasi kegiatan tengah semester itu mungkin selama 3 bulan, ya. Evaluasi kegiatan tengah semester 2. Evaluasi kegiatan semester 2. Sedangkan di bulan Juni adalah tanggal 1 kita merayakan kelahiran Pancasila. Biasanya para ibu guru ini upacara. Tanggal 4 di Jumat pertama kita mengajak anak lagi untuk ibadat Hati Kudus Yesus. Tanggal 7 kegiatan biasa. Tanggal 11 dan 12 adalah kelulusan kakak TKB, ya. Jadi biasanya kita mengadakan pentas seni.
kakak TKA dan adik playgroup juga ikut serta perform dalam ucapan kelulusan ini. Di tanggal 19 adalah pembagian rapot semester 2. Itu anak-anak sudah pembagian rapot, kemudian anak libur, dan kemudian naik ke kelas 1. Jadi Bapak Ibu, itu adalah program kita selama 1 tahun. Namun setelah Juni itu, setelah anak-anak libur ya, 1 sampai dengan 11 anak libur, tanggal 12 adalah hari pertama masuk sekolah. Kemudian selain program-program yang sudah kita sampaikan itu, karena itu diprogramkan secara setahun, nah, dengan adanya pandemi ini, program yang ke-1 sampai dengan ke-6 semuanya Tuhan yang merencanakan. Kita tidak dapat melaksanakan, namun kita akan menyampaikan program-program selama masa pandemi, yaitu pembelajaran melalui daring dan luring, khusus untuk anak kelompok bermain akan ada pembelajaran secara home visit ya, tetapi dengan catatan yang alamatnya terjangkau, jadi ibu guru tidak terlalu jauh. Ini untuk anak kelompok bermain ya, secara berkala, mungkin akan seminggu sekali. Pembelajaran daring berupa tutorial materi yang dikirimkan melalui WA Bapak Ibu. Pembelajaran luring dengan cara orang tua mengajar materi ke sekolah setiap hari Senin, yaitu pukul 8 sampai dengan pukul 10. Adapun tugas-tugas yang sudah dikerjakan selama 1 minggu dikumpulkan kembali ke sekolah setiap hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 10. Nah, tugas-tugas yang sudah dikumpulkan baik dalam bentuk tugas-tugas melalui daring ataupun berupa rekaman atau melalui file buku, itu akan dinilai, akan dirangkum, direkap oleh para ibu guru. Jadi nanti kalau belum ada yang belum mengumpulkan, nilainya di situ masih kosong ya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk membantu anak-anak proses belajar selama masa pandemi. Demikian Bapak Ibu, program-program yang telah kami sampaikan di TK Marsudi ini Kanak-Kanak Yesus. Dan program itu tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kegiatan intra. Karena pandemi COVID-19 yang belum tentu kita tahu kapan berakhirnya, maka kegiatan intra kali ini hanya ada 2, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Apabila keadaan sudah mulai normal atau tatap muka kembali, maka kegiatan intra dan kegiatan ekstra akan ditinjau ulang. Bapak Ibu yang terkasih, kali ini pada kesempatan ini saya akan membacakan beberapa tata tertib selama masa pandemi COVID-19. Saat berada di lingkungan sekolah, semua wajib mematuhi protokol kesehatan, wajib memakai masker, cuci tangan pakai sabun, ataupun memakai hand sanitizer, jaga jarak, tidak berkerumun, bicara seperlunya, dan setelah selesai langsung pulang. Selama di sekolah, Bapak Ibu ataupun pengantar ataupun siapa saja yang
utus untuk ke sekolah mengambil atau mengumpulkan tugas, dimohon menerapkan sopan santun, memakai baju berlengan, memakai celana atau rok di bawah lutut, dan memakai sepatu. Demikian Bapak Ibu, tata tertib yang kami sampaikan agar dapat dipatuhi bersama, sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan berdoa bersama. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga sore hari ini, sehingga pertemuan pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat berguna untuk kemajuan anak-anak didik kami, juga kemajuan TK anak-anak Yesus. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat bekerja sama antara orang tua murid, para guru, dan suster, sehingga TK Marsudi anak-anak Yesus semakin berkembang dengan adanya kerjasama yang baik. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah acara sosialisasi pada sore hari ini. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik untuk KPTK Marsudi Kanak-Kanak Yesus. Kami tunggu masukan, kritik, dan saran melalui kontak person di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.